Jadi sebenarnya kita bisa gabungin data Excel ataupun CSV yang jumlahnya banyak dengan Python. Nah, misalkan kita punya 3 data Excel. Misalkan di sini ada order dengan tanggal ya. Nah, misalkan di sini kita pengen gabungin ketiga data ini, gitu. Dan ketiga data ini size-nya itu besar. Jadi kalau misalkan kita mau gabungin, kita harus buka satu-satu, kemudian kita copy paste ke Excel yang baru, gitu. Tetapi dengan Python kita bisa jalanin Python dan ketiga file ini akan langsung tergabung di satu file, gitu. Jadi ini memudahkan kita mempersingkat waktu dan juga menghindarkan kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi kalau misalkan kita menggabungin datanya manual. Jadi kadang-kadang kalau kita gabungin data manual itu kan ada salah copy paste. Misalkan ada 11 baris tapi kita hanya copy paste itu 10 gitu. Oke, kita bisa mulai aja. Jadi kita itu pakai Anaconda Navigator. Jadi kita bisa download aja di link anaconda.com. Nah, setelah itu kita buka Anaconda Navigator. Nanti di sini akan ada Jupyter Notebook. Terus kita launch, nanti dia akan otomatis masuk ke localhost 888 gitu. Nah, jadi di sini Jupyter Notebook itu akan baca file system laptop kita. Nah, di sini kita bisa tentuin aja kita mau bikin script Python-nya di folder mana. Di sini gue udah siapin folder untuk bikin script Python-nya. Jadi di sini Jupyter Notebook. Kemudian di sini kita bisa bikin script Python-nya. Jadi klik new, kemudian ada Python 3 IP kernel. Nah, ini dipilih aja. Terus di rename dulu. Misalkan gabungin data gitu ya. Oke, jadi saya udah siapin 3 data Excel di sebuah folder namanya order. Jadi nanti kita akan gabungin 3 file Excel ini. Jadi ini isinya tuh kayak gini, ada sekitar 10 row lah dari setiap file Excel ini. Jadi kita akan gabungin yang nantinya jumlahnya itu 30 baris. Nah, jadi yang pertama itu kita mesti import package yang akan kita gunain. Jadi package itu semacam sebuah alat ya. Kayak misalkan kita mau makan, kita perlu sendok dan garpu. Nah, untuk ini kita butuh beberapa package. Jadi di sini ada OS, kemudian Pandas, kemudian Glob. Kalau misalkan udah, kita tentuin nama folder yang akan dibaca oleh Python ini. Jadi di depannya itu pakai R, kemudian ini kita bisa copy as path name aja. Kalau udah oke, kita bisa klik shift enter untuk kodenya itu dieksekusi atau dijalanin. Nah, selanjutnya kalau foldernya udah dibaca, kita bisa tentuin file-file yang mau digabungin. Jadi di sini kita klik aja glob-glob. Terus di sini kita akan ngebaca dari folder apa. Kita masukin folder yang tadi udah kita inisialisasi, kemudian nama filenya. Kita pengen gabungin semua file yang extensionnya itu XLSX atau semua file Excel. Kita shift enter, terus kita bisa ngecek. Nah, di sini Python udah bisa ngebaca ada 3 file Excel di folder tersebut. Nah, selanjutnya kalau udah ngebaca, Python harus proses untuk gabunginnya. Nah, caranya itu pertama di sini kita bisa pakai Pandas atau PD, kemudian read Excel. Nah,
read Excel itu butuh nama filenya. Karena nama filenya itu ada 3, jadi kita perlu masukkan ke dalam sebuah iterasi gitu. Habis itu baru kita pandas atau pd.concat. Concat itu gabungin dari setiap file Excel yang kita temuin di iterasi tersebut. Terus ini kita pakai ignore index sama dengan true. Kayaknya ignore. Kalau udah, kita bisa lihat hasilnya. Dan ini kalau misalkan kita lihat, ada 30 baris yang udah tergabung. Karena ini dari 0, jadi ada 29. Gitu. Jadi terakhir kita bisa nge-export Excel-nya. Nah, misalkan kita pengen ekspornya ke folder kita yang tadi. Itu tinggal kita tulis aja. Terus nama filenya langsung. Jadi misalkan combine aja, combine.xlsx. Di sini df combine underscore to excel gitu. Nah, kalau udah kita bisa cek aja filenya masuk nggak di folder kita. Terus kita cek apakah udah benar. Nah, di sini ada 30 baris gitu. Nah, sebenarnya ini bisa kita sempurnain juga karena ini masih ada kayak 00 gitu yang kurang bagus ya, ada indeksnya. Kita bisa pakai index false. Kita running lagi, terus kita buka lagi filenya. Nah, di sini indeksnya sudah tidak ada gitu. Jadi itu aja, kita udah berhasil untuk gabungin 3 file Excel untuk jadi satu yang berisi semua file ketiga Excel tersebut. Nah, sebenarnya di video ini tuh lebih ke konsepnya sih daripada ke teknisnya, karena saya ngejelasin skripnya juga nggak begitu lama. Cuman yang penting konsepnya itu kita dapat. Jadi kita harus masukin semua Excel-nya itu di folder, kemudian nanti baru Excel-nya itu bisa tergabung. Nah, sebenarnya kenapa sih kita tuh bisa menggunakan Python untuk gabungin data? Karena dalam sehari-hari tuh misalkan di kantor tuh kita sering kali harus gabungin banyak data yang jumlah size-nya itu gede gitu, sampai 10 MB lebih. Kalau misalkan file 10 MB lebih kan dibuka aja butuh waktu gitu, sekitar 20 detik. Kemudian belum copy paste-nya. Kalau misalkan kita bisa gabungin dengan Python kan itu akan meringankan dan juga membuat pekerjaan kita lebih efisien gitu. Jadi sekian videonya. Kalau misalkan masalah teknis itu gampang, bisa dipelajarin dari banyak sumber. Yang penting kita tahu dulu nih Python nih bisa untuk gabungin data untuk memudahkan sehari-hari kita dalam masalah-masalah kecil seperti ini.